الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin tatimmus shalihat a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asah man tawakkal alaihi kafa wa man fawwada amruhu dabbara wahada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, itulah kalimat yang sepantasnya kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Tentunya di hari kedua dalam bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, dan tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat dinanti-nantikan bagi umat yang beriman, tentunya umat Islam. Dan alhamdulillah kita telah mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 185, dan tentunya ayat ini akan menjadi materi pengantar kita, pengantar pemirsa di rumah sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan mengupas bersama surah Al-Baqarah ayat 185, dan tentunya hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita, Ustadz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat ya. walafiat. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi di awal Ramadan ini ya tetap semangat Ustadz ya? Harus semangat. Insya Allah dan semangat. Insya Allah terus semangat. Ya, berkaitan dengan tema kita hari ini Ustadz, terkait dengan isi kandungan daripada surah Al-Baqarah ayat 185, bisa dijelaskan Ustadz apa makna atau isi kandungan daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ini ayat berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, yang sebelumnya menyeru orang-orang yang beriman untuk kemudian menyambut seruan kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ini sudah sangat familiar. Tidak ada satu orang pun kecuali sudah hafal ayat ini. Ya. Baik yang pernah belajar Iqra maupun tidak belajar Iqra, karena ini sudah sering didengarkan. Nah, kemudian beberapa ayat setelahnya, ayyam ma'dudat, setelah itu syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasanya Allah menegaskan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sebelum masuk ke definisi tentang Ramadan, kita ingin menegaskan bahwa
kewajiban berpuasa itu selama sebulan penuh. Tidak boleh kita mengambil kesimpulan sendiri hanya sesuai dengan hawa nafsu kita beberapa hari saja. Jadi ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan itu adalah hari 30 hari atau 29 hari yang jatuh di bulan Ramadan itu. Itu semuanya harus full. Ini ditegaskan pada ayat ini 185 Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Namanya bulan berarti sepaket. Ya kan? Karena ada apa namanya 2 bulan yang tidak akan berkurang pahalanya. Syahroni la yang kusoni kan. Ada 2 bulan yang walaupun tidak hanya tidak sampai 30 hari, tapi puasanya dianggap 30 hari. Dia sepaket. Yang punya 2 Id, yakni Ramadan dan Idul Idul Hijjah, ya, Idul Hijjah yang ada Idul Adhanya, ya. Jadi keliru ketika kita menganggap bahwa puasa itu hanya 3 hari di awal saja atau 3 hari di akhir saja. Ada orang yang supaya tak tutup semua, jadi 3 hari di awal, 3 hari di akhir. Ini kan mengikuti hawa nafsu, dan kalaupun ini sebagai tradisi dari orang sebelum-sebelum kita, nenek moyang kita, kakek nenek kita, maka ini harus dihentikan pemahaman seperti ini. Bahwasanya sebulan penuh kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, Syahrul Ramadan, Ramadan ini menarik sekali kalau kita teliti secara bahasa. Dia dari kata, akar katanya romdo, ya, fi'il madinya romidho, ya, romidho soim. Jadi orang berpuasa itu ketika dia disebut romidho soim, karena dia merasakan ususnya itu kepanasan. Kepanasan karena tidak disiram oleh makan, tidak tersiram oleh air, tidak tersentuh oleh air atau minuman, ya. Itu dari sisi bahasanya. Adapun dari sisi filosofinya banyak sekali, diantaranya adalah bahwa Ramadan itu karena dia dari romdo, artinya panas, pembakar, bulan yang menjadi sarana untuk membakar dosa kita, membakar dosa. Maka sangat merugilah orang yang kemudian berjumpa dengan Ramadan, dia telah membawa dosa selama 11 bulan, dan itu pasti. Mau sesoleh apapun dia tetap ada dosa, ya kan? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Jadi setiap anak Adam, kata Nabi, pasti bersalah. Nah, berarti kepastian ini harus kita akui, ya. Sesoleh apapun kita, berjumpa dengan Ramadan sebagai sarana, tapi kemudian tidak kita manfaatkan sarana untuk pembakaran dosa-dosa itu, maka kita termasuk orang yang sangat-sangat merugi. Karena kapan lagi? Ukurannya begini. Ramadan saja, bulan yang sudah Allah mudahkan untuk kita beribadah, kita masih tidak bisa memanfaatkannya. Bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Ada sebuah sebuah pepatah atau syair yang sungguh luar biasa indah, memotivasi kepada kita semua. Dalam tatib bi thayyibatin inda thayyibin bihi taubatid dunya fa aina tatibu. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik di tanah yang baik, maksudnya di Madinah. Yang di tanah baik itu ada orang baik, maksudnya Rasulullah SAW. Bihi taubatid dunya, dengan dia, dengan dakwahnya dunia menjadi baik, maka di mana kamu akan menjadi baik? Artinya apa? Kalau di Ramadan saja kita tidak bisa menjadi baik, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Sehingga kata Nabi SAW, rogima anfu rajulin adraka ramadana fangsalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celakalah seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, fangsalakha minhu, sampai kemudian Ramadan itu keluar berpisah dengan dia, walam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, romdo artinya pembakaran. Adapun secara filosofi, ya, bahwa dia membakar dosa, maka ini semana dengan apa yang sering kita dengarkan, syahrul maghfirah, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau ampunan dan menggugurkan dosa-dosa kita dengan puasa tersebut. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang hanya dikhususkan untuk ibadah puasa saja. Puasa wajib. Kan puasa ini ada beberapa. Ya kan? Aslinya, hukum asalnya puasa itu cuma satu, yakni puasa Ramadan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Ramadan tidak menerima ibadah puasa lain selain puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang yang berniat, misalnya dia tidak mau orang yang berniat untuk melaksanakan puasa qadha atau puasa nazar atau puasa kafarat
atau fidyah haji di bulan Ramadan, otomatis tidak sah puasa yang dia niatkan, dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia niatkan, dan dia juga tidak mendapatkan pahala dari puasa Ramadan itu. Sama dengan orang yang punya istri 4. Ya. Ini menarik. Bagaimana, Ustaz? Punya istri 4, kemudian dia ingin menikah lagi, Ya. istri yang kelima. Karena dia masih berstatus punya istri 4, maka akad nikah yang kelima ini mau dihadiri oleh presiden dan seluruh raja-raja di dunia, secara hukum syari dia tidak sah. Begitu juga dengan keistimewaan bulan Ramadan ini hanya khusus untuk puasa wajib tersebut. Kemudian dari beberapa kandungan ayat tersebut dikatakan, jadi syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan ini sebetulnya statusnya sama dengan bulan-bulan lain. Ya biasa, waktunya sama dengan bulan Sya'ban, sama dengan bulan Rajab, tapi dia menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya kan? Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tapi karena kemudian Al-Quran turun ke dalam dadanya, maka dia menjadi manusia luar biasa. Mekah itu tanah biasa. Tidak ada bedanya dengan tanah Gorontalo, tapi karena Al-Quran turun di Mekah, maka dia menjadi tanah yang suci, yang haram. Ya, karena Madinah itu kan karena Rasul hijrah ke sana, sehingga dia menjadi haramain. Ya. Haram pertama adalah Mekah, haram kedua adalah Madinah. Jadi subhanallah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah faman kana minkum maridon au ala safar. Jika di antara kalian ada orang yang sedang sakit atau sedang safar, berarti secara otomatis dia mendapatkan rukhsah dari Allah untuk boleh berbuka, tidak berpuasa, tapi dengan ketentuan dia akan mengganti puasa yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Dan dalam hal ini kita ingatkan ya, nanti ibu-ibu yang pasti ada haidnya ya, yang mungkin ada sakit, bapak-bapak yang safar, jangan lupa jangan menunggu nanti sudah bulan Sya'ban berikutnya. Setelah mendekati Ramadan lagi. Setelah Syawal itu, setelah 1 Syawal sudah bisa memulai untuk qadha ya, sehingga tidak terlalu mepet ke bulan Ramadan setelahnya. Karena kalau misalnya menunda-nunda dan pada akhirnya tidak sempat bayar, dan itu karena keteledoran atau karena kelalaian, maka kewajiban qadha tidak gugur, plus ditambah dengan fidyah 1 hari 1 mud. Kemudian orang sakit dan safar ya. Ini masuk pada golongan orang yang boleh berbuka puasa, dia punya pilihan, tapi ketentuannya mengganti di hari yang lain. Ada golongan kedua kan? Setelah itu faman kana minkum maridun aw ala safan fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang berat menjalankannya, para ulama-ulama tafsir menyebutkan ini orang-orang yang nomor satunya adalah asy-syaikhul kabir, yang sudah tua renta, yang memang tidak ada penyakit, tidak ada obat ya. Semua penyakit ada obatnya kecuali al-haram, kecuali sudah tua renta. Maka tidak mungkin baginya untuk kemudian kembali muda dan bisa berpuasa. Sehingga baginya untuk fidyah, Ustaz ya, untuknya fidyah. Fidyah ini adalah memberi makan 1 orang miskin setiap hari, dan 1 hari itu tidak harus 3 kali makan, cukup 1 kali saja. Nah, fidyah. Ada selain asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua renta, masuk di situ adalah al-marid la yurjaburuhu. Orang yang sudah sakit, yang memang sudah divonis dia tidak akan sembuh lagi. Harapannya tinggal 1, mati. Artinya memang tidak ada harapan. Memang sudah sakit berat ini, tidak mungkin lagi dia sembuh. Berarti dia boleh langsung bayar fidyah tanpa menunggu harus sembuh. Ya, bisa langsung. Dia dikiaskan kepada asy-syaikhul kabir tadi, orang yang sudah tua renta. Ditambah lagi di situ adalah ibu hamil dan menyusui. Di sini banyak sekali orang yang kemudian memasukkan ibu hamil dan menyusui ke dalam daftar yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun. Tapi saya pribadi dalam masalah fikih memasukkan ibu hamil dan menyusui itu di daftar yang pertama. Yang sama dengan orang sakit tapi masih bisa sembuh. Karena dia waktu hamil itu sama statusnya sakit, tapi nanti setelah hamil dia akan kondisi normal. Begitu juga setelah menyusui. Tapi nanti seandainya kemudian dia sudah tidak, dia tiap tahun produksi misalnya, hamil terus, tidak ada lagi kesempatan untuk membayar qadha, maka para ulama mengatakan bolehlah ambil keringanan untuk bayar fidyah. Masya Allah. Baik Ustadz ya, saya kira menarik. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Masya Allah. Baik pemirsa, ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mengharap Ridhomu.
kembali lagi bersama kami di program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, jadi kita lanjut ya. Terkait dengan tema kita hari ini yaitu Ramadan dalam Al-Quran. Ya, kita tidak rasa bahwasanya Ramadan yang lalu, ya tentunya dengan adanya pandemi COVID-19, ya sehingga menuntut masyarakat seluruh dunia umat Islam tentunya ya aturan-aturan yang sebelumnya mungkin kita tarawih di masjid dan dengan adanya aturan bahwasanya ya harus di rumah, ya tentunya ini juga sebenarnya persiapan-persiapan yang sebelumnya yang kita lakukan, ya yang mungkin sebelumnya dalam bulan Ramadan yang tidak harus kita beribadah hanya di rumah saja, dan tentunya saya perhatikan masyarakat sekitar sebelum menyambut bulan Ramadan ini masjid-masjid sekarang sudah dibenahi untuk persiapan bulan suci Ramadan, dan tentunya di hari kedua bulan Ramadan ini ya masyarakat ya menghidupkan bulan-bulan suci Ramadan di masjid-masjid. Bagaimana pandangan Ustadz? Ya, memang pandemi ini belum dinyatakan telah berakhir. Ya, belum berakhir. Hanya saja memang tahun kemarin itu karena kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan, dan memang karena waktu itu kita masih di awal-awal belum bisa memprediksi apakah virus ini semacam yang disifatkan di dalam berbagai macam kitab dengan kategori ta'un yang mematikan itu, sehingga kita karena merasa ini ta'un sama dengan terjadi pada sahabat-sahabat Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal dan sebagainya kan, yang terjadi di negeri Syam itu, yang membunuh sampai ratusan ribu bahkan jutaan orang itu. Dan karena itu kemudian kita waspada untuk mencegah bahaya untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Kita beribadah di rumah. Ya, itu kan dulu kaidah yang berlaku adalah ad-darurat tubihul mahzurat, ya kan? Idza daqal amru tasa wa idza tasa adaqa. Karena memang kondisi yang sangat darurat, maka ibadah-ibadah fardu yang harusnya kita kerjakan berjamaah di masjid, maka boleh kita kerjakan di rumah dengan dalil-dalil adalah la darara wa la dirar. Dan kebetulan tesis saya juga berkaitan dengan ini, penerapannya di masa pandemi. Tapi dengan kondisi sekarang, artinya masyarakat juga bisa melihat tidak seseram yang dulu kita bayangkan. Sehingga karena masyarakat juga punya pertimbangan, ini bisa, kenapa kita juga tidak bisa gitu. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita kembali ke masjid, kemudian kita berjamaah menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, Ramadan ini kan agenda semacam rumah. Kalau saya ibaratkan Ramadan itu adalah sebuah bangunan yang di dalamnya ada beberapa bangunan-bangunan kecil. Dia semacam satu program yang di bawahnya ada program-program besar. Ya kan? Di dalam ruangan Ramadan itu ada puasa. Di dalam ruang Ramadan itu ada qiyamul lail, ada tarawih. Di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Di dalam Ramadan itu ada sedekah, ada zakatul fitri, ya kan? Macam-macam agenda-agenda besar ini kemudian kita hidupkan sebagai syiar di bulan Ramadan. Maka pandangan saya ya sah-sah saja. Ketika semuanya harus kembali ke masjid dan menghidupkan malam-malam malam-malam Ramadan. Karena mereka yang kembali ke masjid ini ingin menjadikan semangat dan spirit kebersamaan itu sebagai sport. Karena beda beribadah di rumah dengan beribadah di masjid. Beda beribadah berjamaah dengan beribadah sendiri. Itu zauknya beda, ya kan? Instingnya itu beda. Ya, motivasinya beda. Dan apalagi mereka tahu persis bahwa menghidupkan malam-malam Ramadan itu ada janjinya. Rasulullah SAW mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia menghidupkan malam-malam tersebut, diantaranya adalah tarawih karena Allah, ya karena kalau bukan perintah Allah saya ngapain mau bikin ini, gitu kan? Betul. Imanan, wahtisaban dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syarat ini harus terpenuhi. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari masyarakat Kota Gorontalo. Pertanyaan dari saudara Roy, ya Roy di Telaga. Kita lihat videonya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Roy dari Telaga. Cuma mau tanya,
tentang arti Ramadan dalam bahasa Arab, Ustaz. Mohon penjelasannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik Ustadz ya. Ya, terkait dengan makna ya daripada Ramadan itu sendiri. Jadi pertanyaan dari saudara Roy di Telaga, apa pengertian dan arti Ramadan dalam bahasa Arab, dan mungkin bisa dijabarkan Ustadz yang tadi rahmah, maghfirah. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, makna daripada Ramadan itu dari kata romdo tadi. Memang di awal sudah sempat kami jelaskan. Romdo ini artinya membakar, panas. Kenapa dia panas? Karena diibaratkan orang yang puasa ususnya kering, tidak dapat siraman minuman, sehingga dia harus menahan panas tersebut. Itu secara bahasa. Secara filosofi atau maknawi atau istilahi syar'i, bahwa karena di bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita mengambil seruan atau menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ya, kutiba alal ladzina min qabl kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan itu, Allah akan memberikan ampunan untuk dosa-dosanya yang telah berlalu. Cukup dengan dua syarat saja, iman, ihtisab. Iman itu yakin karena ini perintah Allah, maka dia kerjakan. Ihtisab mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dengan maghfirah tersebut, dengan sarana Ramadan tersebut, dosa kita berguguran sehingga dia disebut pembakar. Ya, Ramadan pembakar dosa. Ya, jadi intinya dosa adalah membakar dosa. Baik. Kemudian ada orang yang mengaitkan Ramadan itu misalnya rahmat, ya. Kemudian maghfirah. Ada lagi yang satu itqum minan nar. Dan nunnya apa itu? Nur. Hanya saja Ustadz, di sini juga kita perlu menyampaikan bahwa hadis ini derajat hadisnya dhaif. La asasalahu atau istilah usul istilah ilmu hadisnya la aslalahu. Karena ada hadis misalnya gini yang sering kita dengarkan, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang 10 hari pertama adalah rahmat, penuh dengan kasih sayang. 10 hari kedua adalah pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan 10 hari terakhir adalah itqum minan nar. Hanya saja secara logika orang akan berpikir, bagaimana dengan orang yang meninggal di 10 hari pertama Ramadan? Berarti dia sudah dapat rahmat, tapi belum dapat maghfirah. Orang yang meninggal di 10 hari kedua, dia sudah dapat rahmat dan maghfirah, tapi belum ada pembebasan dari api neraka. Sehingga beruntunglah orang-orang yang meninggal di 10 hari terakhir. Gitu ya. Nah, ini hadis la aslalahu dhaif. Walaupun dhaif, kita akui dhaif misalnya, dhaif jiddan. Dhaif sekali. Ada hadis yang kuat tentang bahwa Ramadan itu adalah syahrul itqi minan nar, syahrul itqi minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla laila. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hambanya dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Artinya malam pertama tidak sempat dapat maghfirah, tidak sempat terbebas dari api neraka, masih ada hari kedua. Hari kedua tidak, hari ketiga. Sampai 28 atau 29 belum juga dapat pembebasan dari api neraka. Terakhir dia benar-benar berpuasa, dengan satu hari itu tertutup yang 29 hari dia mendapatkan pembebasan dari api neraka. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut, ini masih ada pertanyaan kedua, ya, video dari masyarakat Gorontalo. Ini dari saudara Rustam di Tamalate. Ya, kita lihat videonya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya Utam dari Tamalate. Saya mau bertanya, apa keutamaan dari Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Ya, jadi pertanyaan dari saudara Rustam di Tamalate. Ya, sebenarnya apa sih keutamaan daripada bulan Ramadan itu, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan satu-satunya yang diwajibkan berpuasa 30 hari. Tidak ada bulan lain kita wajib berpuasa. Selebihnya adalah sunnah. Ya.
Kalau Rasul itu kan kebanyakan berpuasa selain Ramadan bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, dia adalah bulan yang dapat menggugurkan dan menghapus dosa-dosa. Ya, misalnya ada hadis yang al-umratu ilal umrati, umroh ke umroh berikutnya, kemudian al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, ya, dapat menggugurkan dosa di antara satu sama yang berikutnya. Idza ijtanibatil kabair, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil berarti kan? Maka dosa-dosa kecil ini kalau dia lupa minta maaf, minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan masuk di bulan Ramadan dan dia berpuasa, otomatis akan gugur ini. Jadi Ramadan ke Ramadan bisa menghapus dosa-dosa di antara kedua Ramadan tersebut. Jadi intinya Ustadz, jawaban dari pertanyaan keutamaan Ramadan ini bahwasanya ya hanya bulan Ramadanlah diwajibkan kita berpuasa selama sebulan penuh. Ya, dan ini juga yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait dengan ya bagaimana sih agar supaya Ramadan kita kali ini ya berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ya. Kalau masalah sholat, Nabi SAW sholatlah kalian seperti sholat wada. Ya, sholat muaddi itu apa? Seakan-akan ini sholat terakhir. Saya ingin membayangkan, memberikan semacam ilustrasi agar kita semua menarik ilustrasi itu ke dalam diri dan kehidupan kita. Katakanlah, na'udzubillah, kita adalah pidana narkoba. Dan kita harus ditembak mati jam 12 malam. Jam 11 malam kita dikeluarkan dari penjara. Sebelum ditembak mati, kita dikasih kesempatan 1 jam untuk sholat. Saya ingin bertanya, bagaimana kualitas sholat orang itu? Pasti dia tidak akan menyanyi. Dia tahu ini sholat terakhir. Maka 1 jam itu dia akan memperpanjang berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Karena sudah tahu. Karena dia sudah tahu jam 12 mau mati. Ya kan? Maka karena ajal ini kita tidak tahu, berbeda dengan yang tadi kan, mau tembak mati, so tahu, ya. Sudah tahu kita jam berapa mati. Nah, karena ajal ini kita tidak tahu kapan akan terjadi, maka anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir. Seandainya para pemirsa sekalian masih ada bayangan atau khayalan di dalam pikiran kita, nanti saya masih lama ini mau hidup, baru 30 tahun. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Oh, berarti masih ada setengahnya lagi. Jangan berapa banyak orang yang anak kecil, anak muda meninggal seketika, kan gitu. Kalau masih berhayal seperti itu, coba besok datang ya ke pekuburan. Kuburan mana saja, tidak harus kuburan keluarga. Lihatlah, tatap satu persatu kubur itu. Mereka ini, di antara mereka ada yang Ramadan kemarin masih berpuasa. Sekarang tidak bisa lagi berpuasa. Ramadan kedua kita hari ini, mereka tidak bisa lagi berpuasa. Maka jadikan itu sebagai motivasi untuk menjadikan kualitas Ramadan kita berbeda dengan yang lain. Ya, tambah lagi satu lagi saya tambahkan, belajar ilmu fikih tentang Ramadan. Karena berbeda kualitas pahala orang yang tahu ilmu fikih Ramadan dengan orang yang tidak tahu. Berbeda kualitas puasa orang yang tahu mana rukun-rukun puasa, mana sunnah-sunnah puasa dengan orang yang hanya ikut-ikutan. Ya kan? Maka masih ada kesempatan, masih sekitar 28 hari lagi. Ayo baca rukun-rukun puasa, hal-hal membatalkan puasa. Dan dengan itu Anda jaga puasa Anda, kualitas Anda berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Seperti misalnya contoh realnya itu Ustaz, misalkan biasanya kan orang yang hanya sekedar ikut arus saja kan, ikut puasa-puasa. Sebenarnya apa sih trik-trik atau program-program yang bisa kita lakukan agar supaya setiap hari itu ada program-program yang bisa sehingga untuk menambah ini khazanah pengetahuannya. Begini, kita kadang tidak bisa belajar sendiri, belajar otodidak. Karena kalau kita belajar otodidak, setan yang akan jadi guru kita. Ya kan? Siapa yang belajar tanpa ada syekh, fasyaitanu syaikhun lahu. Ya kan? Siapa yang belajar tanpa ada syekh, tanpa ada guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Nah, maksud saya adalah bukan berarti kalian yang belajar sendiri ini enggak. Kalian bisa belajar, teman-teman, para pemirsa bisa belajar dari tulisan orang yang memang kealimannya, keilmuannya diakui. Ya kan? Kemudian kalau tidak paham,
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang ke ustaz kemudian tanya, bagaimana ini maksudnya Pak Ustaz? Ini kok kalau memasukkan cotton bud ke dalam telinga kalau kita korek kuping siang hari kok batal ini menurut mazhab Syafi'i? Bagaimana mazhab lain? Ya, karena sering kebiasaan begitu belajar, ada motivasi. Karena belajar ini butuh kemauan, membutuhkan apa? Azam. Kalau tidak ada azam sampai mati, sampai mati dia tidak akan belajar. Gitu. Jadi harus sama dengan antum sampaikan tadi, harus ada program. Pada subuh misalnya tilawah 1 halaman atau 1 juz, setelah itu kemudian tambah dengan pembacaan kitab fikih, setelah itu kemudian beraktivitas. Masya Allah. Baik Ustadz, pembahasan kita sangat menarik ya. Ya, tapi mungkin sebelum kita lanjut, kita break dulu sebentar. Ya. Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi di program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, terkait dengan bulan Ramadan ini ya, sebenarnya kiat-kiat agar supaya kita tetap semangat, ini kan masih hari kedua Ustadz ya, ya masih ada 28 hari ini, ya agar supaya kita tetap, biasanya kan di awal-awal Ramadan masih tetap semangat, mungkin di masjid-masjid masih ramai, tapi setelah 20 hari bahkan ya 10 hari terakhir itu semangat di masyarakat, kita lihat di masjid-masjid sudah mulai ada kemajuan. Ya, ada kemunduran, ada kemajuan ya. Softnya maju terus. Ya, silakan Ustaz, bagaimana ini Ustaz menanggapi hal ini? Jadi gini, memang kadang-kadang ketaatan kita itu ada turunnya, ada naiknya. Dan ini juga berimbas kepada keimanan kita. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keimanan itu al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kualitasnya akan ditentukan oleh ketaatan. Kalau makin naik, iman juga naik. Tapi kalau ketaatan menurun, maka iman juga sedang menurun. Nah, sekali kita menurunkan kualitas ibadah kita, iman juga ikut merosot. Kalau kita tidak paksa untuk kembali, maka nanti masalah. Ini manusiawi Ustaz. Ya. Artinya hari pertama, kedua, ketiga itu semangat. Iya, makanya supaya stabil, gaspol ya. Supaya stabil. Ya, stabil. Supaya stabil. Tipsnya adalah membaca keutamaan daripada ibadah itu sendiri. Makanya saya bilang berbeda kualitas orang yang tahu hukum-hukum puasa, fadilah puasa dengan orang yang tidak tahu. Kenapa ada orang yang bisa bangun di malam hari jam 3 malam pada saat orang sedang berselimut dengan penuh ruang yang penuh dengan AC dingin, enak di dalam selimut. Tapi ada orang yang bisa bangun karena dia tahu fadilah daripada qiyamul lail. Dia tahu fadilah qiyamul lail. Maka kenapa ada orang yang baru 3 hari puasa, hari keempat dia sudah berbuka puasa, dia tidak tahu fadilah daripada bulan Ramadan. Dia tidak tahu fadilah daripada keutamaan daripada puasa. Sehingga dia tidak menjaga stabilitas daripada kualitas ibadahnya tersebut. Maka tipsnya adalah dari sekarang masih 2 Ramadan ini, bulan Ramadan. Ayo belajar. Baca itu fadilah puasa. Baca itu keutamaan daripada bulan Ramadan dan seterusnya. Ya, ibadah yang wajib berlipat ganda, ibadah yang sunnah naik derajatnya sama dengan pahala yang wajib. Ini kalau orang tahu, dia tidak akan menyia-nyiakan Ramadan. Hatta orang yang kemudian menghabiskan malam untuk menunggu sahur dengan domino itu, dia tidak akan main domino lagi. Dia akan mengisi dominonya dengan membaca Al-Quran, ya kan? Dengan zikir subhanallah. Kebanyakan kegiatan-kegiatan yang hanya menghabiskan waktu. Itu ya Ustaz. Kenapa dia berdiri 3 sampai 4 jam di atas kepalanya ada bantal karena kalah domino? Dia bisa. Kenapa untuk baca Quran sambil bersandar dia tidak bisa? Iya, baru buka berapa ini baca ngantuk. Yang tadinya dia baca Quran, sekarang Quran baca dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu fadilah daripada keutamaan ibadah yang dia seandainya tahu Ustaz ya. Seandainya dia tahu. Pasti target misalkan 1 juz setelah sholat wajib kan? Jadi sehari bisa 5 juz. Betul. Masya Allah. Bahkan dalam satu hadis, tapi hadis ini dhaif, bahkan maudhu ya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Andaikan mereka tahu nikmatnya beribadah di Ramadan sampai akhir,
bukan cuma 3 hari, Iya. ya 10 hari, 1 minggu dan sampai akhir, maka mereka di akhir Ramadan besok malam ini mau takbiran, besok Idul Fitri berarti sudah berpisah dengan Ramadan. Iya, iya, Mereka akan menangis sejadi-jadinya karena mereka menginginkan 1 tahun itu menjadi Ramadan. Betapa nikmatnya Ramadan Iya. hanya bisa dirasakan oleh orang yang tahu keutamaan Ramadan Keutamaan itu Ramadan itu. sendiri. Tulang Iya, iya, iya. dengan emas, tulang dengan emas. Kalau ada anjing di depan tulang, seekor anjing di depannya ada tulang atau emas. Iya, iya. Dia mau pilih yang mana? Pilih tulang. Iya, iya. Emas hanya akan dia biarkan begitu saja. Kenapa? Dia tidak tahu kimah atau nilai daripada Iya, emas nilai ini. daripada emas itu. Begitu. Begitupun Allah dengan Ramadan. ya. Begitu juga dengan Ramadan. Iya. Jangan sampai kita kemudian ya tidak mengetahui ya betapa Iya. besarnya nilai Ramadan ini karena memang kita yang tidak mau Iya. ingin mengetahuinya. Makanya masih di awal-awal Ramadan ini Ustadz ya. Masih Ya, ada kesempatan. Jadi masih ada kesempatan, masih ada semangat untuk belajar, semangat untuk memprogramkan ya beberapa hari ke depan. Ya, masih ada 28 hari. Betul. Ya, dan tentunya setiap orang pasti mempunyai kesibukan-kesibukan ini Ustadz. Tentunya bagaimana ini menyeimbangi ini kesibukan-kesibukan setiap hari kita dengan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini Ustadz. Kesibukan ini kan semua orang sibuk. Iya, iya. Cuma tergantung kesibukan apa yang dia prioritaskan. Kesibukan dunia kah atau kesibukan akhirat? Iya, iya, iya. Kalau kesibukan dunia, dia niatkan untuk ibadah jadi bagian dari akhirat. Iya, iya. Tapi kalau memang dia tidak niatkan untuk ibadah, maka hanya dunia yang dia dapatkan. Sementara kalau orang yang menjadikan ya man kanatid dunya hammahu, menjadikan dunia itu sebagai obsesinya, sebagai prioritas kehidupannya, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kefakiran di dalam matanya, ya. Maksudnya dia akan merasa dirinya miskin terus padahal sudah kaya. Siapa yang tidak menyibukkan diri untuk majelis ilmu, untuk kebaikan, untuk ibadah, Allah akan sibukkan dia dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi tinggal kita ini mau menyibukkan diri dalam hal apa? Kan gitu kan? Betul. Ya, maksudnya adalah manajemen waktu. Nah, di Ramadan ini sangat memudahkan bagi kita untuk memanage waktu karena memang tidak sibuk lagi dengan dapur untuk ibu-ibu, tidak sibuk lagi dengan biasanya di akhir-akhir. Iya, biasanya di akhir-akhir Ramadan kan. Nah, dan juga perlu kita sampaikan bahwa Ramadan ini sebetulnya meminimalisir anggaran dan aktivitas kita di dapur. Karena dia cukup sekali makan sudah cukup. Ya paling maksimal 2 kali makan. Jangan kemudian kita di Ramadan itu hanya memindah waktu makan. Jadwal makan yang 3 kali biasanya di Ramadan juga tetap 3 kali. Cuma yang siang dipindah ke yang malam. Ya. Baik Ustadz, saya kira menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Dan ini juga terkait dengan ahli-ahli, misalnya ahli sedekah, ahli ibadah, ahli Quran itu sebelum Ramadan dia sudah persiapkan mulai dari bulan Rajab, bulan Syaban. Apatah lagi kita orang awam ini Ustadz ya. Ya, bagaimana sebenarnya agar supaya Ramadan kita yang sebelumnya ya biasa-biasa saja, Ramadan kali ini bisa lebih bersemangat lagi dan tentunya ya yang sebelumnya jarang sedekah ya dimanfaatkan untuk bulan Ramadan ini, apalagi masih awal ya, yang jarang baca Quran, ya dimanfaatkan lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi begini, Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tabiatnya, tabiat Ramadan itu bisa memudahkan setiap orang untuk mudah beribadah. Itu yang saya bilang di awal tadi. Kalau Allah sudah mudahkan Anda di bulan Ramadan, lalu Anda tidak manfaatkan kemudahan tersebut, mau di bulan mana lagi Anda untuk beribadah, kan gitu. Nah, Rasulullah SAW dikatakan kan gini, wa kana ajwadan nasi. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau masuk ke Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan, bertambah kedermawanan. Sampai dikatakan kedermawanan beliau itu asra min rihil mursala, kan? Dia lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nah, bagi kita yang tidak terbiasa bersedekah, maka ayo siapkan diri kita untuk memanfaatkan Ramadan ini, menjadikannya sebagai bulan syahrus sedekah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, oleh Abdurrahman bin Auf, para sahabat Abu Bakar yang setiap menjelang buka puasa itu mereka berlomba-lomba untuk mencari orang untuk mereka ajak berbuka puasa bersama. Bahkan seorang sahabat itu sampai dijadikan amalan keunggulannya itu adalah
bertanya kepada setiap orang fakir dan miskin, untuk buka puasa ini apa yang kamu mau? Saya sediakan. Masya Allah. Artinya apa? Ini bisa saja dia lakukan di hari-hari, di bulan-bulan lain. Tapi mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang pahala wajibnya berlipat ganda, yang sunnah menjadi pahala wajib, maka dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Setiap hari dia cari, mana fakir miskin, mana fakir miskin. Dia datangi, hari ini mau apa? Besok mau apa? Ya saya sediakan makanan istimewa hari ini untuk buka puasa. Nah itu artinya ini termotivasi ketika di bulan Ramadan. Ya? Saya kadang-kadang membandingkan bulan-bulan lain dengan bulan Ramadan. Coba lihat bagaimana orang yang tidak pernah datang ke masjid, bagaimana orang tidak pernah salat lail, tapi bisa kok tiba-tiba bisa qiyamul lail sampai minimal misalnya 10 hari atau 20 hari. Padahal sebelumnya tidak pernah tahajud walaupun 1 rakaat. Ada orang yang tidak pernah baca Quran, tapi kok bisa 1 juz 1 hari. Ya kan? Betul. One day one juz. Kenapa? Spiritnya itu memang Allah yang menggerakkan. Ya kan? Sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh Nabi, rugilah seseorang yang berjumpa dengan Ramadan sampai berpisah dengan Ramadan lagi, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin Ustaz, saya pernah dengar, apakah ini sahih atau tidak, terkait dengan doa Rasulullah SAW atau ini Allahumma ja'alni abdan rabbaniyan la taj'alni abdan ramadaniyan waj'alni abdan rabbaniyan. Seperti apa itu Ustaz penjelasan? Allah Ta'ala doa ini maksur atau sahih derajatnya atau tidak. Yang jelas dari sisi makna harus. Dari sisi makna itu sudah pas. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang spiritnya adalah Rabbani. Mau Ramadan atau di luar Ramadan, spiritnya tetap stabil. Wala takunu Ramadaniyin, dan jangan menjadi orang yang spiritnya hanya Ramadan aja. Begitu selesai Ramadan, selesai spiritnya. Tidak ada lagi semangat untuk beribadah. Seakan-akan ibadah itu hanya berada di bulan Ramadan. Ini Ramadhani ini. Kalau Rabbani ini, wah pokoknya setelah Ramadan, Syawal masih sama, sepanjang tahun itu kita beribadah. Masya Allah. Tak terasa Ustaz ya, kita sudah jauh banyak mengkaji terkait dengan Ramadan itu sendiri. Boleh Ustaz berikan closing statement di akhir dan dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustaz. Baik. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para program mengharap ridhomu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang Allah jadikan sebagai sarana, dan sarana ini gratis, tidak dipungut biaya. Jika kalau saya ibaratkan misalnya dalam kehidupan sosial kita ada bantuan, bansos dari pemerintah, gede-gedean, promo besar-besaran. Di depan mata kita tinggal mengambil. Bahkan di ibarat lain kita tinggal menelan, sudah mau disuap ini. Lalu kita tidak mau menelan tersebut, maka kita orang paling bodoh, sebodoh-bodohnya. Demikian pula dengan Ramadan. Allah sudah jadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan spirit dan kemudahan. Sama-sama kita beribadah, lalu kemudian kita tidak mau menjadi bagian daripada gerbong ibadah tersebut, maka rogi ma'ang furujulin adraka Ramadan fangsalakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah dia yang sudah berjumpa dengan Ramadan sampai berpisah kembali dan tidak mendapatkan apa-apa. Allahu taala alam bisawab. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan di Ramadan kedua ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, qiyam kita, zikir-zikir kita, doa kita, dan sampai selesai Ramadan terus Allah menjaga kita dari segala keburukan, min kulli su'in wa makruhin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirat hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Terima kasih alfu syukran Ustadz atas ya ilmu, penjelasan dan kesempatan yang ya diberikan pada saat ini. Dan kami berharap Ustadz tetap sehat-sehat walafiat, insya Allah. Ya, kedepannya puasanya tetap mudah-mudahan tetap semangat ya, insya Allah. Dan tentunya pembahasan atau tema yang diberikan atau disampaikan oleh Ustadz pada kali ini ya bermanfaat bagi kita semua. Dan di lain waktu insya Allah kita akan bertemu lagi Ustadz dengan tema-tema menarik yang lainnya. Siap. Tak lupa pula saya ucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafakanillahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.